warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk mempelajari materi limit fungsi trigonometri, ini ada kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Limit itu seperti apa? Oke. Pengertian limit fungsi trigonometri melalui pengamatan grafik fungsi. Percobaan sebuah film tipis ditempatkan tegak lurus vertikal terhadap sumbu X dengan arah permukaan menghadap ke kanan dan ke kiri. Kawat 1 berada di sebelah kiri film dan kawat 2 berada di sebelah kanan film. Kedua kawat ini digerakkan vertikal ke atas dan ke bawah atau horizontal ke kanan dan ke kiri mendekati film. Seperti gambar berikut ini. Ini ada dua gambar. Yang pertama atau yang gambar nomor 1 yang A ya, limit X mendekati A. Untuk yang ke kiri, fx sama dengan L1. Dan sini limit X mendekati A yang positif, fx sama dengan L2. Sehingga L1 dan sama dengan L2. Jadi dia dikatakan memiliki nilai limit jika titik ini menyentuh si garis vertikal ini. Untuk gambar yang 1B, limit X mendekati yang A negatif, fx sama dengan L1. Limit X mendekati A yang positif, fx sama dengan L2. Tapi L2 dan L1 tidak sama. Kenapa? Kalau ini dia berhadapan, jadi L1 dan L2 sama. Nah ini agak ke atas dan L2-nya agak ke bawah, dia berbeda. Tapi sama-sama kedua mempunyai nilai limit karena titiknya mengarah ke garis vertikal. Penjelasan poinnya, maka limit fungsi fx untuk x mendekati a ada dan nilai limit itu sama dengan L. Jadi ada ini mempunyai nilai limit, ini juga mempunyai nilai limit. Limit fungsi fx untuk x mendekati a tidak ada. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Ini gambar nomor 2. Perhatikan, yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri, ini mempunyai nilai limit karena titiknya mendekati si garis vertikal. Sedangkan ini sebelah kanannya tidak mendekati, makanya tidak mempunyai limit. Yang ini juga sama, ini mendekati, ini tidak, karena menjauh. Sehingga limit S untuk A-nya negatif, fx, jadi kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Limit X mendekati A negatif, fx sama dengan L1. Tetapi limit X mendekati A plus, fx tidak ada. Maka limit fungsi fx untuk X mendekati A tidak ada. Jadi yang ini tidak ada untuk mendekati A fx. Gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang ketiga juga. Kebalikan dari gambar yang kedua ya. Jadi yang di sebelah kiri dia tidak mempunyai limit, tapi yang sebelah kanan memiliki limit. Yang ini juga sama. Sebelah kiri dia ke atas, sebelah kanan ada. Jadi ada nilai limitnya. Sehingga nilai limit X mendekati A negatif, fx-nya tidak ada. Tetapi limit X mendekati A plus, fx-nya sama L2 yang kanan. Maka limit fungsi fx untuk X mendekati A tidak ada. Next lanjut yang keempat. Nah, ini ada 4 gambar, ada ABCD. Perhatian dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Semuanya tidak ada yang mendekati garis vertikal yang di tengah. Sehingga, baik gambar 1, 2, 3, dan 4 ini tidak ada yang memiliki limit. Limit X mendekati A negatif, fx tidak ada. Limit X mendekati A positif, fx juga tidak ada. Jadi, limit fx untuk X mendekati A tidak ada semuanya. Oke, dari penjelasan gambar tadi, akan simpulkan sendiri. Ini ada titik yang harus kalian lengkapi. Ini sebagai tugas ya, berdasarkan pengamatan gambar kalian yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti dikumpulkan
di link yang akan saya berikan. Next. Sekarang kita masuk ke definisi. Definisi untuk limit. Suatu fungsi y sama fx didefinisikan untuk x di sekitar a. Bagi sekitar a itu maksudnya yang a positif dan a yang negatif. Maka limit x mendekati a fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x mendekati a positif fx sama dengan limit x mendekati a negatif fx sama dengan L. Jadi baik yang positif maupun negatif sama-sama memiliki nilai limit. Limit fungsi trigonometri. Ada rumus-rumus limit fungsi trigonometri, di antaranya limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 untuk tangan x per x sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per tangan x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 cos x per x sama dengan tak hingga limit x mendekati 0 x per cos x sama 0. Untuk rumus-rumus trigonometri ini sudah kalian pelajari di kelas 11, dibaca ulang, nanti akan ada tugas selanjutnya. Untuk rumus limit trigonometri ini gimana kok bisa ada seperti ini? Kita akan lakukan pembuktiannya. Pembuktian aturan limit fungsi yang tadi rumus yang saya berikan. Perhatikan gambar. Ini ada lingkaran. Kita akan membuktikan limit sin x per x, limit x mendekati 0 untuk x per sin sama dengan 1. Yang pertama. Buktinya gimana? Jika nilai x disubstitusikan, limit x mendekati 0, sin x per x, x-nya ganti 0 ya, sin 0, nilainya 0, x-nya ganti 0, 0 per 0. 0 per 0 disebut bentuk tak tentu atau bukan jawaban. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai jawaban. Perhatian gambar. Titik O adalah pusat lingkaran berjajar 1. Sudut AOP adalah X radian. Luas juring OBC berbanding luas juring OBC kurang dari luas segitiga OBP kurang dari sama dengan luas juring OAP. Jadi di sini dianggap tengah-tengah. Luas juring itu rumusnya setengah OB pangkat 2 X, karena OB itu dianggap jari-jarinya. Kurang dari luas OBP setengah OB BP. Luas juring OAP-nya setengah OA kuadrat X. Lalu kita ganti OB-nya adalah OB kuadratnya cos kuadrat X, OB-nya sin X, BP-nya cos X, seperti ini. Kemudian, karena dia pecahan, maka masing-masing luas dari baik yang kiri, tengah maupun kanan dikali dengan 2 per X cos X. Sehingga hasilnya seperti ini. Cos X kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1 per cos X. Jika X-nya mendekati 0, maka X-nya ganti 0 ya, cos 0 ya, 1. Ini per sin X per X. Ini cos 0 nya 1. Sehingga terbukti limit X mendekati 0, sin X per X adalah angka yang mendekati angka 1 dan 1 baik kanan maupun kiri. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 untuk sin X per X atau sebaliknya, limit X mendekati 0, X per sin X adalah 1. Jika ini terbukti, maka teman-teman bisa mencobanya untuk membuktikan rumus yang lain. Tangan X per X sama dengan 1 juga. Pembuktian ini. Limit X mendekati 0, X per tangan X nilainya adalah 1. Dengan menggunakan pemisahan X mendekati A, U, maka diperoleh limit X mendekati A, sin X min A per X min A sama dengan yang diganti U, nilainya 1. Jadi, jika sudutnya ini sama, juga menghasilkan nilai 1. Jadi, pahami konsep ini, karena nanti di soal-soalnya banyak yang sering muncul soal bentuk seperti ini. Dan limit X mendekati tangan pun sama, nilainya adalah 1. Terus bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri? Ada 3 cara. Yang pertama, cara substitusi langsung. Yang kedua, cara faktorisasi. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari 3 cara ini. Biar lebih paham, yuk kita ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit dari X mendekati 0 sin 4X per 8X.
Tadi karena kita sudah melihat sifatnya, jadi teman-teman cukup mengambil angka koefisiennya saja kan sudah sama. Jadi jawaban untuk soalnya adalah 4/8, atau bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga kita ambil contoh yang mudah ya. Limit X mendekati 0 untuk 3X per tanggal 9X. Sama seperti tadi, karena sama-sama X di atas dan di bawah, ambil koefisien saja. Jadi jawabannya adalah 3/9 atau 1/3. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk min 3X tambah sin 2X per 16. Jika ada dua suku seperti ini, tinggal sama-sama dibagi jadi 2. Sehingga soalnya jawabannya seperti ini. Ini bagi 6X, ini bagi 6X. Karena dia sama-sama belajar pangkat 1 baik di atas maupun di bawah, ambil angkanya saja. 3/6 tambah 2/6 min 1/6. Oke, itu contoh-contoh yang sederhana yang bisa kalian pahami dengan mudah. Kemudian ini ada tugas untuk latihan kalian. Jadi di video kali ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan, dan nanti dikumpulkan di link saya berikan. Yang pertama adalah tugas yang melengkapi tabel di slide sebelumnya, dan yang kedua adalah kerjaan ini. Nanti akan dikirim di link yang akan saya berikan. Oke, terima kasih untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa terus pelajari video ini, tonton terus sampai kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.